apakah jari telunjuk digerak-gerakan saat tahiyat, ya, ataukah diam saja, dan sampai mana batas bacaan tahiyat tahiyat awal? Baik. Beliau menyampaikan adalah Nabi SAW ketika memulai salat, ya, beliau menerangkan dengan panjang mulai dari bertakbir, ya, sampai dengan duduk di akhirnya, ya. Saya akan percepat saja sampai duduk di akhir. Kata beliau, "Fawada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna." Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di paha yang kanannya, ya. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di paha yang kanannya, ya. Ada sebagian riwayat mendekatkan ke arah tempurungnya. Ada yang dekat ke tempurung, ada yang di pahanya. Itu dua-duanya sahih riwayatnya, ya. Kemudian perhatikan, melipat tangannya yang jempol ibham bertemu dengan yang wusta yang tengah gini. Jelas ya? Jadi meletakkan telapak tangan di pahanya, kemudian yang jempol dilingkarkan bertemu dengan yang tengah yang wusta gini. Jelas ya? Bukan yang jari kelingking, ya. Kalau yang ini apa? Manis. Kalau yang asam yang mana? Apa disebut manis, ya? Nah, ini kelingking, ini manis, ini tengah, yang ini telunjuk, ini jempol. Jadi jempol bertemu dengan yang tengah sini. Kemudian perhatikan, mengangkat rafa'as sababah, mengangkat yang telunjuknya, ya, mengangkat begini telunjuknya. Tsumma yad'u biha, ketika diangkat ini beliau berdoa. Beliau berdoa. Ini hadis pertama yang menyampaikan riwayat mengangkat tanpa menggerak-gerakannya. Ya, enggak pakai cuma ngangkat aja. Ngangkat, tidak digerak-gerakan. Pelan-pelan. Anda bisa temukan itu di hadis Muslim, hadis 913 tadi, dan At-Tirmidzi hadis 296, ya. Hadisnya dari Ibnu Umar, ya. Jadi mengangkat telunjuk tanpa menggerak-gerakannya, cuma diangkat begini, kemudian tanpa digerak-gerakan. Pelan-pelan, saya selesaikan dulu ini, ya, supaya nanti tidak bertanya lagi. Menyikapi hadis ini, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Menyikapi hadis ini, ulama kemudian berbeda pendapat dalam prakteknya. Berbeda pendapat dalam prakteknya. Imam Malik, beliau berpandangan karena hadisnya mengatakan mengangkat telunjuknya saat tahiyat, meletakkan tangannya di pahanya, mengangkat kemudian jari yang telunjuknya, melipat jempol dengan jari tengahnya begini, diangkat, yad'u biha, kemudian beliau berdoa. Maka Imam Malik menyimpulkan mengangkat telunjuk saat tahiyat ini dimulai dari awal bacaan tahiyatnya, ya. Di ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, ya, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, itu ada, ya, yang satu dari Abdullah bin Mas'ud, satu dari Abdullah bin Umar. Di ketika Anda mengatakan at-tahiyatu lillah, telunjuk diangkat begini, ya. Jelas sampai sini? Ya, saya belum bicara kapan diturunkan, ya, baru diangkat dulu saja. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, karena petunjuk isyarat ini ketika diangkat jari telunjuk satu jari saja menunjuk pada kalimat tauhid, dan kebiasaan orang-orang Arab ini, Imam Abu Hanifah ini, beliau dalam penalaran itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Beliau punya keunggulan kalau membaca sesuatu itu bukan bersandar hanya pada dalil, tapi menafsirkan dalil pun lewat kaidah-kaidah bahasa, kultur, dan logika. Itu Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah. Nah, kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, 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 itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, 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 mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat, ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha, nah, diangkat begini, ya. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup, ya, pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini itu dimulai bukan dari at-tahiyat, tapi dari mulai kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama begitu selesai kita bangkit dari sujud at-tahiyat tahiyatu lillah, ini belum diangkat, kata Imam Ahmad, ya. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak ditutup dulu, dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup, kata Imam Ahmad, ya.
Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadisnya kan disebutkan, dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat, Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membaca syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid, dan di tahiyat terakhir diangkat baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Di mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya, thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang ngangkat gak menggerak-gerakkan, itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi gak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh saling mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan mana di antara ini yang paling kuat, ya, Anda tanyakan pada kami mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Terus ya? Ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya. Dengan 2 alasan, bahkan 3 nanti, ya. Satu, hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma 1 orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan nggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang 1 mengatakan digerak-gerakkan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada 1 riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini.